Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa sholawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita, habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan juga keluarganya. Lalu dan tak lupa yang saya hormati kepada owner PT Syariah Mobilindo, yaitu Bapak Haji Martin beserta keluarga. Dan tak lupa yang saya hormati kepada karyawan karyawati PT Syariah Mobilindo, semoga disehatkan selalu badannya, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tema pada siang ini kita akan membahas tentang doa dan keberkahan, ya. Hari ini manusia adalah makhluk yang paling lemah, yang tak bisa hidup bergantungan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu kita bergantungan itu adalah memohon, artinya meminta, mengadu, dan menyerahkan segala urusan kita kepada Tuhan kita, ya Allah. Allah memberikan kita juga untuk berdoa, ya, dan menjanjikan bahwa doa itu akan terdengar dan pasti akan dijawab. Melalui apa dijawabnya? Di sini dijelaskan, ya, dalam surah Ghafir ayat 60, yang artinya berdoalah, niscaya aku akan kuperkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, ya, dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Dan barang siapa yang tidak berdoa, ya, maka seorang manusia pun, hamba tersebut sombong, ya, pasti sombong. Kita habis sholat nggak doa, ya, doanya biasa aja, Al-Fatihah. Minta apa yang kita mau sama Allah, ya, dikabul nggak dikabulnya itu akan pasti dikabul lewat perantara, yaitu nih menyambung dengan berkah juga, ya, nanti akan menyambung dengan berkah. Apa itu keberkahan? Ya, keberkahan adalah bertambahnya kebaikan dalam suatu perkara, ya. Bisa jadi apa? Bisa jadi rezeki, bisa jadi suatu keinginan kita, bisa jadi ilmu, ya, tapi tidak banyak, tapi manfaatnya luas, ya. Dan keberkahan itu seringkali lahir dari hati yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Keberkahan itu datangnya langsung dari Allah, ya, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua bisa minta berkah nggak kita? Bisa minta berkah nggak kita ke orang tua? Bisa, ya, cuman datangnya dari Allah, ya. Keberkahan nggak ada datangnya dari jati diri manusia, nggak ada. Dari lahir pun nggak ada keberkahan. Keberkahan itu kodratnya sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Contoh nyata, ya, keberkahan doa dan ketulusan bisa kita lihat dari seorang imam besar, ya, imam besar. Ada yang tahu? Imam besar yang bernama Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang biasa kita sebut Imam
An-Nawawi, ya. Beliau lahir di Kampung Nawa. Ya, beliau lahir di Kampung Nawa. Banyak ya di Jakarta sana namanya Nawa atau segala macam, itu berasal dari kampung, ya, bukan dari seorang nama, ya. Karena nama tersebut terkenal disebar luas, ya, sampai ke penjuru dunia pun tahu Imam An-Nawawi karena keberkahannya, kehebatannya, ya, ilmunya, ya, walaupun beliau hanya hidup cuman 45 tahun, ya, tapi beliau hebatnya Masya Allah, ya. Dulu singkat cerita, namanya Imam As-Subki, ya, As-Subki. Dulu beliau ngefans banget sama Imam An-Nawawi, ya, sampai-sampai beliau datang ingin belajar kepada Imam Nawawi. Sampai beliau datang dari Syria kalau nggak salah, ya, Syria. Beliau datang, Imam Nawawi ternyata sudah nggak ada, ya, artinya sudah meninggal. Dan beliau pun datangnya kemana? Ya, beliau datang ke masjid, ya, tempat tinggal, tempat pembelajarannya, tempat majelisnya Imam Nawawi. Ya, beliau duduk di situ karena ingin mencari keberkahan, ya. Karena majelis tersebut, ya, ditempatkan oleh Imam Nawawi, artinya dia apa? Beliau berbuat kebaikan di tempat tersebut, ya, lalu ingin berkahnya, ya, berkahnya dari Imam An-Nawawi, ya. Lalu beliau hidup dalam waktu singkat itu beliau mampu, ya, menulis hingga puluhan karya besar dan hingga hari ini menjadi pijakan ilmu di dunia Islam, ya. Seperti karya-karya hadisnya, ya, hadisnya Imam An-Nawawi. Lalu banyak lagi. Apa rahasianya? Bukan umur panjang, bukan umur, ya, bukan juga kekayaan, tapi doa dan keberkahan, ya. Dalam singkat cerita bahwa sejak kecil beliau sangat rajin berdoa. Ia pernah berkata kepada ayahnya, ya, doakan aku agar Allah memberiku keberkahan dalam waktu dan ilmuku. Ya, ayahnya adalah seorang alim juga, alim ulama, ya, terus mendoakannya. Imam Nawawi pun dikenal juga sebagai orang yang zuhud, ya, dan ikhlas. Ia tidak menikah, ya, tidak sibuk mencari dunia, lalu dan setiap waktunya dihabiskan untuk belajar. Imam Nawawi enggak. Ya. Oh, dan setiap waktunya dihabiskan oleh belajar, ya, belajar membuat karya-karya hadis, ya, karya-karya beliau, ya. Dan mengajar, dan bahkan diceritakan beliau hanya tidur sekitar 2 jam. Bayangkan, ya, 2 jam dalam sehari dalam usia sampai 45 tahun. Hanya apa hidupnya? Hanya menulis karya, ya, tulisan di buku, ya, sampai sekarang, ya, hadis-hadisnya pun sampai kepada kita, ya, perkataan-perkataannya pun sampai kepada zamannya sekarang. Itu dahsyatnya dan kehebatannya Imam An-Nawawi. Lalu hasilnya, ya, melalui keberkahan, ya, waktu dan ilmunya luar biasa. Kitab-kitabnya diajarkan ke seluruh dunia Islam, dari pesantren-pesantren sampai Indonesia hingga universitas-universitas, ya. Lalu di sini juga bahwa doa yang tulus dibarengi dengan niat yang ikhlas dan amal-amal yang sungguh akan mendatangkan suatu keberkahan hidup, ya. Doa bukan hanya tentang meminta, tapi tentang mengakui bahwa kita ini hamba yang lemah, ya, dan Allah lah satu-satunya tempat bergantung,
maka janganlah pernah lelah berdoa. Ya, berdoa di mana saja, tapi lihat tempatnya, ya. Disebutkan di sini al-amkinah namanya, ya. Al-amkinah itu apa? Kita bisa berdoa di mana? Bisa berdoa di masjid, ya, bisa. Karena apa? Karena di situ tempatnya kebaikan, ya. Insya Allah mustajab doanya, ya. Lalu al-zaman, namanya tuh doa ketika waktu bulan-bulan, yaitu seperti bulan puasa, ya, bulan Syawal. Itu segala macam. Lalu waktu mendekati ingin berbuka puasa, ya, yang biasa puasa Senin Kamis atau ini, biasanya kita makan langsung, ya, langsung makan, ya. Sebenarnya kita sesudah makan kurma, ya, misalkan minum atau segala macam atau air putih, itu kita meminta, ya, bermunajat kepada Allah. Doanya apa aja, ya, insya Allah bakal Allah kabul, ya. Jadi kesimpulannya di sini, ingat, berkah datangnya dari Allah, ya. Merantui perantara apa? Perantara seperti guru, orang tua yang terpenting, ya. Orang tua yang terpenting, melalui guru dan orang tua, ya. Ceritanya pun banyak, ya. Ceritanya pun kita pasti tidak akan mengira, ya, bahwa keberkahan itu datangnya dari manapun. Begitu, teman-teman. Ya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Saya sedikit cerita aja di sini tentang Imam Nawawi, cuman lebih banyak lagi sebenarnya, ya, tentang keberkahannya Imam Nawawi itu. Kalau zaman sekarang nyari akhirat doang terus nggak nikah gitu, itu masih bisa nggak? Sebenarnya sesuai kebutuhan zaman. Saya ingat kata-kata pokoknya ada sahabat Nabi pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ini nggak bisa sekarang. Nggak bisa. Harus balance gitu. Jadi teringat dengan kata-kata tersebut. Gitu. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau kita didik anak kita zaman dahulu, nggak akan masuk, ya, otaknya nggak akan nyampe. Kalau didiknya di zaman sekarang, insya Allah, ya. Tapi dengan benar, gitu. Ada lagi? Mungkin udah ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.